Terima kasih untuk kesempatan yang berikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martul Sembolon dengan NIM 14042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang ke-6 tentang grab dan hips. Nah, yang pertama itu kita perlu mengetahui bahwa apa sih yang namanya itu grabs itu, dan juga apa yang artinya itu dengan hips. Nah, untuk soal latihan telah diberikan sebelumnya. Jadi untuk si grab itu bisa kita representasikan misalnya nanti ada sebuah titik yang misalnya itu dengan nilai 5, baru nanti dihubungkan oleh vertex 3, 1, 4, 2, 6. Nah, dimana setiap nilai ini atau nodes ini dihubungkan dengan sebuah edge yang mana garis. Nah, untuk graf itu kita buat oleh matriks, misalnya nanti pada misalnya pada node 1 dengan edge 0 bisa kita buat misalnya 1 gitu. Baru untuk graf edge listnya itu kita bisa buat misalnya itu untuk array 1, 2, baru nanti untuk dari 1 itu bisa 0, 2, 0, 1, 0 dan 0. Baru untuk 2 itu bisa 0 dan 0. Itu untuk direct graph. Baru untuk misalnya indirect graph, maka kita bisa buat untuk array 0, 1, 2, maka nanti untuk 0 itu bisa langsung ke 1, 2, baru nanti hasilnya 0. Untuk 1 itu bisa 0, 2 dan 0. Untuk 2 itu sama juga, itu mulai dari 0, 1 dan 0. Baru untuk pertama sebelumnya kita disuruh untuk membuat sebuah latihan, yaitu untuk buat itu sebuah file bernama graph.java dan juga update.java, dimana kita disuruh untuk membuat atau membuat kelas graph untuk merepresentasikan graph berbobot menggunakan agency list. Nah, kita bisa buat di sini public class graph, dimana untuk app-nya sebenarnya sudah saya buat tapi terdapat pada laporan praktikum. Nanti kalau dirunkan itu hasilnya itu adalah nanti sebuah karena kita buat di sini app-nya sudah dia ya. Untuk hasilnya nanti bisa kita lihat, tapi untuk sebagai fungsi si class graph-nya itu seperti ini, dimana pivot final, si map string dan list node actually sama dengan new hash map, dimana untuk merepresentasikan oleh tangga yang memiliki bobot, kita membuat seperti ini, public string class node implements is comparable node. Baru ya ada juga nanti pada soal latihan saya buat edge, mana untuk menambahkan metode edge. Baru nanti seperti ini. Ada juga nanti untuk remove edge, dimana kita buat nanti nama titik pertama, baru nama titik kedua, nanti hasilnya terus jika dihapus, baru nanti false jika salah satu titik itu tidak terdaftar. Baru nanti ada juga remove vertex di soal latihan, mana itu untuk menghapus vertex dari semua sisi yang terhubung dengan si vertex tersebut. Baru nanti kita buat juga kembaliannya itu jika true itu berhasil dihapus dan false itu jika tidak berhasil ditemukan. Nah, baru nanti ada yang namanya hips, dimana seperti kita tahu itu untuk mengoperasikan bagaimana si yang namanya itu data itu kita ambil gitu. Misalnya kita representasikan, misalnya ada representasi visual misalnya dari min hip misalnya gitu, kita bisa buat misalnya ada 2, 3, ada 2 ya sebagai pohon utamanya, baru nanti ada 3 sebagai
cabangnya, baru setelah itu ada lagi cabangnya 57. Nah, di cabang paling kanan itu dari situ itu ada 4. Nah, otomatis kan yang paling kecil itu kan 2, jadi min heapnya itu adalah 2. Baru misalnya nanti ada juga fantasi dari max heap. Nah, seperti kebalikan dari min heap, mana dari nilai dari sinus itu yang paling besar. Untuk di sini juga kita buat untuk heap itu ada helper method. Nah, untuk menambahkan method atau untuk bagaimana si struktur data heap ini membuat kode pembantu lah, untuk membantu si yang namanya menyimpan elemen dalam area yang kita buat. Setelah itu ada juga insert, yaitu untuk menambahkan metode insert. Ada nanti yang namanya itu sync down, dimana itu tambahkan metode yaitu untuk yang namanya itu cek apakah di kiri lebih besar dari elemen saat ini gitu, baru cek apakah di kanan itu lebih besar pada atau yang besar itu lebih besar dari yang terbesar yang kita buat sebelumnya. Ada juga nanti remove, dimana itu untuk menghapus elemen atau menata ulang isi posisi elemen. Setelah itu ya kita langsung ke soal latihan, soal studi kasus, dimana pada soal itu bisa kita disuruh untuk membuat kode program agar menemukan jarak terdekat antara suatu titik dengan titik lainnya, atau bisa kita bilang itu dengan jigsaw puzzle, dimana misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat antara titik 0 ke titik 4 gitu. Nah, kita akan melalui beberapa jalur. Jadi kita akan melihat jalur terpendek atau jalur yang terdekat untuk mencapai titik 4 ke 0. Makanya untuk ini kita perlu membuat yang pertama itu kita untuk menemukan bentar. Pertama itu yang harus kita ketahui itu kita mau buat map string dan list node dari kode ini, dimana kita gunakan itu untuk menyimpan si graph, dimana string itulah nama titik dan list node itulah daftar tangga beserta jaraknya. Makanya kita buat di sini map string, list node dan edge list. Baru untuk berikutnya itu kita membuat yang namanya itu inner class node, dimana si graph ini ya, dimana setelah itu kita buat inner class, dimana itu untuk menyimpan dua informasi sekaligus, dimana nama tangga dan jaraknya. Untuk implementasi comparable pada kelas ini memungkinkan priority queue atau secara awal mengurutkan titik merasakan jarak terkecil.
baru kita buat radius 85 Dijkstranya itu kita membuat pertama itu kita bekerja dengan prinsip greedy, dimana itu kita investasi semua jarak ke titik yang dianggap tak terhingga atau integer max value, baru kecuali pada titik awal 0 yang jaraknya 0. Baru untuk periode TPI, dimana kita semua mengambil titik terdekat dengan kumulatif terkecil yang di awal, baru kita buat relation dimana saat berada pada sebuah titik, algoritma memberikan semua tetangganya jarak. Jika jarak baru sama dengan jarak baru, maka itu jarak sekarang plus jarak posisi. Baru untuk tracking itu untuk ambil previous, mana menyimpan kaki, dan ini kita gunakan untuk merekonstruksi jalur dari titik tujuan kembali ke titik awal setelah kembali selesai. Nah, misalnya analis eksekusinya itu untuk status titik 0 ke 4. Nah, berdasarkan input yang kita lihat dari modul, pertama kan ada jalurnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita menghitung bobotnya itu kan 4, 8 plus 8 plus 7 plus 9 itu 28. Untuk jalur yang kedua yaitu 0, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Itu kalau kita jumlahkan itulah 8 tambah 7 tambah 2 tambah 7 tambah 9, itulah 33. Baru untuk yang ketiga itu 0, 7, 6, 5, 4. Nah, kalau kita jumlahkan itulah pertemuannya itu 8, 1, 2, 10, dimana hasilnya itu 81. Jadilah yang inilah cara terpendeknya. Nah, baru mengapa kita menggunakan langsung ini 07654 ini, karena secara kita lihat ini adalah nilai terkecil. Nah, setelah itu kita langsung memilih melalui titik mana sih, maksud saya kita kan tahu bahwa total kumulatifnya itu adalah yang terkecil 21. Nah, karena algoritma Dijkstra yang tidak tertipu pada misalnya panjang dari atau jumlah titik, maka dia langsung fokus pada nilai jarak terpendek yang kita dapat. Makanya kalau kita analisis waktu atau kompleksitasi big O-nya itu untuk F adalah jumlah vertex, maka juga E lah H, maka dia lah big O yang V tambah E log V. Untuk ruang space-nya itu 0 plus E, dan studi untuk yang kita ketahui di sini bahwa dia itu kan while PQ tidak sama dengan simpati, maka string kurang itu dengan PQ ada penol untuk si name itu. Baru if current equals ends, maka dia akan langsung break. Baru untuk berikutnya itu untuk studi kausif, di mana kita disuruh untuk memanfaatkan elemen terkecil untuk memberikan misalnya nanti apa elemen terkecil dari si yang dimasukkan pada suatu nodes dan vertex yang kita buat. Nah, pertama itu soalnya itu kita disuruh untuk elemen terkecil, di mana diberikan sebuah array untuk menemukan nilai terkecil dari U dan ke K. Nah, makanya di sini kalau kita lihat untuk menyelesaikan ini, yang pertama itu strateginya itu yaitu kita menggunakan K sebagai filter lah yang namanya, yaitu untuk mencari di mana node-nya itu paling kecil. Nah, pertama itu kita membatasi ukuran heap agar hanya menampung K elemen saja. Baru setelah itu karena ini yang paling kecil, maka ini akan dibandingkan dengan yang lain. Misalnya kita lakukan analisis kerjanya seperti ini, misalnya 1, 2, 8, 9. Nah, kita mencari elemen terkecil yaitu K sama 3. Maka iterasi 1, 2, dan 3. Masukkan yang pertama juga kita masukkan 1 ke heap. Nah, heap size-nya itu kan 1.
baru untuk masukkan ke 7 ke heap kita buat heap 7 1 dengan saja 2, baru untuk masukkan 2 lagi ke heap maka heapnya itu 7 1 2 dengan size itu 3. Nah sekarang itu heapnya itu kan berisi 3 elemen terkecil yang kita temukan. Setelah itu kita masukkan misalnya 8 lah gitu, maka heapnya menjadi itu tadi kan 8 7 2 1. Nah karena ukurannya 4 itu besar maka kita memanggil move, dimana karena ini heap max maka angka 8 paling besar, lalu dibuang nanti baru nanti akan mengembalikan 721 ke size nya. Untuk iterasi kelima misalnya angka 9 dimasukkan maka heap menjadi 9721 karena ukurannya 4 besar pada K, maka angka 9 akan dibuang. Jadi nanti hasilnya karena itu akar root dengan heap tersebut adalah 7. Dimana kalau kita analisis dari heap yang berukuran 3 ini angka 7 adalah yang paling besar dibandingkan dengan 1 dan 2. Oleh karena itu 7 adalah angka terkecil dan nomor 3 dari seluruh array. Nah untuk kompleksnya itu n log k, dimana kita melakukan iterasi sebanyak n kali dan setiap iterasi itu kita melakukan insert dan remove masing-masing, yaitu o log k, dimana ini jauh lebih efisien daripada kita melakukan sorting seperti biasanya. Baru untuk ruang space nya itu kita menggunakan big OK, dimana kita menggunakan memori thermal untuk menyimpan maksimal k plus 1 elemen. Maka kita buat di sini untuk 4 itu seperti yang saya bilang tadi, kita buat heap max heap, dimana new dengan new heap, dimana for in nums dengan nums, makanya kita akan untuk parameter max heap insert home, maka jika ukuran di heap lebih k maka akan menghapus elemen k lebih besar daripada si heap yang paling besar. Baru untuk yang solve ke berikutnya itu kita mencari heap atau nilai max elemen pada string. Maka kalau misalnya diberikan soalnya itu misalnya 152936, maka hasilnya itu nanti 155999 karena nilai yang tadi misalnya 2 itu kita ganti dengan menjadi angka 5, dan karena 5 itu merupakan yang terbesar dari 5 sebelumnya, maka kita membuatnya 155 baru nanti 999. Nah kalau kita lihat di sini logikanya itu kita buat publish static chef.title list integer, dimana itu untuk mencari find max into string ya, untuk parameter integer nums, dimana heap max heap yaitu sama dengan new heap, untuk listnya itu integer, dimana aslinya itu sama dengan new chef si array list, untuk integer num terhadap si nums, dimana max heap akan masukkan insert num dan resultnya itu adalah ditambahkan ke max heap si pick. Makanya nanti kalau misalnya kita lihat cara kerjanya itu misalnya seperti begini, misalnya masuk itu 1, maka nanti isi max heap itu adalah 1. Nah hasil picknya itu kan 1, baru nanti angka pertama itu harus jadi yang terbesar, baru masuk angka 2, angka 5, misalnya 5 jadi kan 5 maka nanti si 5 itu akan masuk ke bubble up atau menggeser 1 ke bawah. Jadi untuk berikutnya misalnya dimasukkan 2, maka 5 1 2 nanti hasil picknya itu 5, karena 2 itu masuk ke di pick di bawah 5, jadi 5 tetap menjadi yang terbesar, baru nanti kan 9 masuk. Nah jadi kan 9521 untuk si isi max heapnya, tapi yang masuk itu cuma 9 karena naik ke puncak root untuk menggeser si 5. Kalau kita lihat sebenarnya untuk graph itu keunggulannya itu ada di agency list, dimana lebih efisien di ruang dan kecepatannya dalam menambah hubungan baru lah kita bilang, dimana piconya itu 1, namun untuk pencarian atau penghapusan hubungan yang misalnya lebih spesifik atau tertentu, media bergantung pada jumlah tetangga yang dimiliki titik tersebut.
Untuk heap itu keunggulannya itu dia efisien dalam menjaga urutan prioritas. Jadi semua operasi di penataan ulang dijamin selesai dalam waktu yang kita bilang relatif singkat. Dan terkait itu di sekstra itu yang kita pakai tadi itu adalah ornamen untuk bergantung pada efisiensi heap tanpa heap lah kita bilang, dimana komposisi sekstra itu bisa mengangkat nanti jadi V kuadrat. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk pendengarnya. Sekian. Terima kasih.